Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Nasir, guru kita Al-Mukarram Ustaz Fauzi, dan para jamaah yang lain. Insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, sekali hidup memang ya. Kalau udah mati udah berdosa. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, ya, mulut kita masih bisa makan apapun, belum ada yang bisa dikurangi, dan alhamdulillah kita bisa istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah, termasuk salah satunya adalah taklim atau thalabul ilmi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang cintanya kepada umatnya tanpa batas, tidak seperti kita kepada Nabi sebaliknya. Kalau Nabi tanpa batas, seperti yang sudah dikisahkan bahwa saat Rasulullah wafat, yang terakhir keluar dari mulutnya adalah ummati, 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 umatku. Jadi nggak manggil putrinya Fatimah, nggak manggil menantunya Sayyidina Ali, tapi umatku yang diingat itu. Kita akan benar-benar ingat. Karena itu kita layak senantiasa kita bersolawat kepada Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan materi pada minggu yang lalu, kita ambil ujungnya aja. Kemarin kita baru satu kata sebenarnya. Firman hadis Nabi
bahwa barang siapa yang melihat di antara kita kemungkaran maka hendaklah rubah dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Tapi ingat bahwa mengingatkan dengan hati itu adalah dengan cara sikap yang tidak mendukung. Gimana sih kalau dengan hati? Ya benci ya. Mau dengan tangan gak kuat. Ya tangan itu bisa ditafsirkan dengan kekuatan. Jadi bukan tangan begini. Ada orang kemungkaran plak-plok. Secara lafaz memang tangan. Tapi Syekh Qaradawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yad itu bisa juga dengan kekuatan. Apa itu kekuatan? Jabatan. Kalau di lingkungan sini ya RT yang punya kekuatan, itu ya. RW sampai camat punya aturan yang menentukan, yang mengatur tentang kemungkaran. Misalnya membangun diskotik, membangun tempat-tempat bar, tempat-tempat yang memang dilarang oleh agama, yang punya kekuatan itu ya. Kita nggak punya kekuatan, ya, nggak bisa dengan lisan, paling nggak kita ngomong, ingetin sesama kita. Nggak bisa juga saya malas kalau ngomong, percuma ya kan. Akhirnya dengan hati. Dengan hati itu apa? Ya rasa benci, rasa ini, tapi kita nggak punya kekuatan, nggak mendukung. Bodoh amat kan gitu ya. Tapi dalam hati itu benci perbuatan itu. Nah itu termasuk iman yang paling lemah. Padahal Nabi dalam sabdanya, Nabi sangat mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat yang tadi nggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan, berani ngomong. Kalau kita kan masih takut ya, mestinya nggak boleh. Kalau mukmin, al-mukminul qawiyyu khairun minal mukminid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dibandingkan mukmin yang dhaif. Di dalam hadis lain dijelaskan ahabbu ilayya, lebih saya cintai kata Nabi. Mukmin yang kuat, yang tidak takut kepada siapapun, lebih saya cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Salah satunya ini orang yang gak mau ngingetin, termasuk lemah-lemahnya iman. Ya. Bahkan dalam hadis lain riwayat ukhra, laisa wara'a dzalika ya'ni al-inkaru bil qalbi minal imani misqalu dzarratin. Tidak tersisa imannya di dalam hati itu sekecil apapun, berarti sudah kita tidak ada iman. Tidak tersisa. Laisa wara'a dzalika ya'ni al-inkar bil qalbi. Ketika kita ingkar dalam hati aja, itu kita imannya tidak tersisa mithqalu dzarratin, seberat dzarrah. Kalau dulu waktu nyantri mandi sebiji sawi gitu ya, sebiji sawi. Bahkan ini terjemahan yang benar adalah benda yang sangat kecil, atom apalah itu. Ya sebiji sawi yang saking kecilnya, sebiji cabai terserah dah. Artinya imannya tidak tersisa. Berarti kan parah ya. Karena itu saya sendiri ya pernah ya, maksudnya nggak tahu emosi aja bagaimana itu, pernah diangkut dulu tahun berapa ya. Diangkut bulan Ramadan itu orang lepas saja. Saya tiba-tiba saya pegang aja tuh rokoknya. Memang saya minta maaf Pak, saya taruh di bawah. Tapi alhamdulillah jadi ya Pak, ya. Spontan aja saya, nggak ngomong nggak apa, langsung saya pegang aja, diangkut dari Senin ke Kampung Melayu, diem aja saya alhamdulillah. Nah itu spontan. Lagian diangkut orang banyak, bulan Ramadan itu orang baru masuk melepuh saja. Tanggung kali naik udah ngerokok emang, bukan nyalain di situ. Nah, tapi kan orang sebelah pada kasak kusuk aja, nggak ada yang berani. Nah itu sekali-kali kita boleh. Nah, bagusnya pakai mulut aja dulu, ngapa?
diem juga masih orang itu, kalau udah tarik aja pokoknya udah buang kan gitu. Kalau berani ya, kalau nggak berani jangan macam-macam nih, ntar malah jatuhin ya kan. Gitu. Jadi wa qala alaihi salatu wassalam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, laisa minna, tidak termasuk kelompokku, umatku. Kata Nabi, siapa? Satu, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada yang muda. Wa yuqir kabirana, dan menghormati yang lebih tua. Dalam hadis lain bunyinya beda, man lam laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Kata Nabi, tidak termasuk umatku orang yang tidak punya kasih sayang kepada anak dan tidak menghormati yang lebih tua. Makanya saat pembawa acara, penceramah biasanya kan begitu, ya kan? Yang saya hormati guru kita, mukarram siapa, terus yang saya sayangi kalau ada anak-anak. Itu dalam rangka apa? Mengamalkan hadis ini. Ya setidaknya jangan asal ngomong ujuk-ujuk aja ya kan. Mesti ada adab, ada etika Nabi ini. Ya. Orang yang tidak sayang kepada yang muda, jadi kita kalau kepada anak-anak yang lebih muda dari kita mesti sayang. Paling tidak yang saya sayangi, atau rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya yang memang disayangi oleh Allah. Ada itu namanya etika kita dalam berbicara di depan umum. Jadi jangan seolah-olah sok-sok aja ya. Paling kehormati ada orang yang lebih tua di antara kita. Tua ilmunya, tua umurnya, kita harus hormat. Ya. Jangan main ngomong aja, enggak benar. Kalaupun misalnya kita enggak tahu namanya, disebutkan itu kan ya. Dan semua asatidz yang ada di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu bisa kita enggak kenal, tapi kan banyak orang tua ya kan, banyak orang tua. Kita kalau diundang kemana-mana kan begitu, kita enggak kenal nih. Makanya biasanya kalau satu-satu diundang kan minta yang perlu dihormati dong, terus ya kan gitu biasanya minta. Tuh untuk etika, jadi jangan sombong. Ini tidak termasuk umatku kata Nabi. Hah? Bahasa komunikasi ya. Iya, harus ada bahasa basinya. Orang yang tidak sayang kepada yang muda, pernah Arab Badui datang hadir kepada Rasulullah. Rasulullah sedang menciumi cucunya Hasan dan Husain. Dia ciumi, dia peluk. Akhirnya apa kata Arab Badui? Ya Rasulullah, saya punya anak banyak, bahkan saya sudah punya cucu, tidak satu pun pernah saya cium. Akhirnya keluarlah hadis ini. Kata Nabi apa? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Tidak termasuk umatku kata Nabi orang yang tidak punya kasih sayang kepada yang lebih kecil. Punya anak banyak banget, enggak satu pun yang pernah dicium. Artinya cium itu simbol bahwa kita sayang kepada anak-anak. Nabi menciumi Hasan dan Husain. Bahkan Nabi saat sujud, Hasan dan Husain masih kecil, dia langsung naik ke punggungnya. Rasulullah sengaja memperlama sujudnya, takut jatuh, jangan sampai ini cucunya ini jatuh. Sengaja dia bacaannya dipanjangin. Ntar begitu dia turun, dia bangun sakit. Kalau cium tangan anak gimana? Hah? Pertama ibunya, anak kan cium sama ibunya. Terus kita cium ke anak kita gitu. Iya. Itu kan bagus ya. Ya, jadi kita ketika anak kita mencium tangan kita cium tangan. Itu juga sama sebagai bukti bahwa sayang kepada anak. Cium keningnya, termasuk cium tangannya, nggak apa-apa, boleh ya. Cuma kita termasuk kepada anak siapa aja di bawah umur, maksudnya ya, di
bawah umur. Kalau anak gadis jangan nih, ya. Anak gadis yang dicium lagi tangannya. Lah ini lain. Ya. Ketemu bapaknya, habis ketempelin ini ya. Anak yang dia di bawah TK gitu ya, masih di TK, nah itu bagus, nggak apa-apa. Dalam rangka apa? Kita sayang. Dia sayang, dia hormat kepada kita cium tangan, boleh ya, nggak apa-apa. Itu. Jadi itu bukti bahwa kita cinta dan sayang kepada anak-anak kita. Jangan jadi anak itu kadang-kadang kalau bisa saat anak itu misalnya nangis atau apa, ini ada sentuhan batin antara tubuh orang tua dengan anak. Nangis sekencang apapun tuh anak, kita peluk, kita kekepin, kita lus-lus, diam. Coba dah. Misalnya anak kita berantem sama siapa ya kan, nah kita deketi, kita omong, lalu kita peluk seerat-eratnya dengan membaca apa yang kita bisa. Itu bisa diam. Kenapa? Ada kontak batin. Ada kontak batin. Jadi itu dalam rangka apa? Sayang dan cinta kepada anak. Jadi sekali lagi bahwa bukti bahwa kita mengaku sebagai umat Rasulullah salah satunya adalah mencintai anak-anak. Rasulullah sering main dengan anak-anak. Ya. Jangan seperti orang Arab Badui tadi. Ya. Terus dan menghormati yang lebih tua. Nah, menghormati yang lebih tua ini bisa tua ilmunya, bisa tua umurnya. Kalau sering kita sebut asyikh ya, kalau dalam kitab-kitab tuh asyikh itu, kalau asyikh itu secara keilmuan memang sudah kita doktor. Kalau di Mesir asyikh itu doktor. Maaf, profesor. Kalau ada ustaz itu doktor. Ya, dokter. Kalau udah asyikh itu profesor. Nah, ustaz ketika datang di Jakarta lain, bukan dokter S3 lagi. Nah, gitu. Ustaz asal ngajar ngaji udah ustaz kan gitu. Jadi betapa panggilan yang memang di satu daerah tinggi banget, begitu di lain daerah bisa jadi lebih. Enggak apa-apa ya, itu namanya tradisi aja. Ustaz paling berat itu. Hah? Ustaz paling berat. Memang ini ya. Berat. Dan memang itu nggak ada ininya ya, nggak pernah kita itu lulusan untuk mendapat titel ustaz itu nggak ada. Tradisi di masyarakat aja ya. Untuk kita sampai gila ya jangan. Sebab begini, saat kita mempunyai perasaan aja nih. Kita di sini merasa paling segala-galanya. Kayaknya paling pinter, paling kaya, paling ganteng, paling hebat. Hanya merasa aja, itu dalam ilmu tasawuf disebut dengan ujub. Berat ya, ujub itu kan masuk penyakit hati. Gak diomongin, gak, cuma dia merasa aja gitu. Merasa membanggakan diri bahwa kita lah yang paling kaya, kita lah yang paling hebat, kita yang paling alim. Itu ujub, dosa. Saat ujub ini keluar, kita ngomong ke orang, menjelek-jelekan orang, merendahkan orang lain, maka disebut dengan takabur, sombong. Jadi, bisa apa? Gua paling lama di sini, gua paling pintar, ngomong ke orang begitu. Itu baru namanya takabur. Kalau nggak keluar, itu ujub aja dalam tasawuf itu udah luar biasa, menghalangi, tidak boleh. Memang tipis banget itu ya. Di sisi lain orang yang berilmu itu bisa akan lebih rendah di hadapan Allah ya. Walaupun di depan manusia dihormati, tapi ketika kita melenceng dikit aja, niatnya kita sudah salah, itu sudah dosa. Maka mending jadi biasa-biasa aja ya kan. Kalau tidak dibekali dengan adab, makanya itu al-adab fauqal ilmi. Maaf ya. Adab itu adalah di atas ilmu. Sebanyak apapun ilmu kita, setenar apapun kita tidak punya adab, tidak punya etika, rendah. Jadi yang diutamakan adab.
etika, akhlak, ya. Salah satunya tadi hadis Nabi. Akhlak utamakan. Biar pinter kayak gimana, biar tenar kayak gimana, kalau akhlaknya tidak baik, udah di masyarakat rendah. Jadi al-adab fawqa ilmi, adab adalah di atas ilmu. Percuma, makanya man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan minallah. Man izdada ilman, barang siapa yang dia tambah ilmu, belajar dia kemana-mana. Walam yazdad hudan, tapi dia enggak tambah petunjuk. Justru dengan ilmunya bukan dia malah mendapatkan petunjuk, makin sombong. Apa kata Nabi? Lam yazdad illa bu'dan minallah, tidak mendapatkan tambahan apa-apa kecuali tambah jauh dari Allah. Ya, barang siapa tambah ilmu, tapi dengan ilmunya bukan malah dia dapat petunjuk, bukan makin rendah hati, bukan, tapi makin sombong. Maka kata Nabi, dia tidak mendapatkan tambahan apa-apa kecuali bu'dan minallah, jauh dari Allah. Manusia mah bisa saja hormat, tapi di hadapan Allah tuh nol, gak ada apa-apa. Ya. Makanya nanti kata Nabi, ada manusia-manusia yang di dunianya nggak tenar, tapi di langit dia dikenal oleh seluruh para malaikat. Ada sebaliknya, di dunianya tenar, tapi di langit nggak pernah dikenal oleh para malaikat. Ya, orang-orang yang tidak punya etika. Ya, orang yang rajin ruku dan sujud di antara kita, bukan berarti yang berbicara itu yang paling, bukan. Bisa saja di antara kita ini kan ada yang lebih tahajudnya, dia nggak pernah memamerkan, dia nggak pernah cerita, dia nggak pernah ngomong, dia hanya ruku dan sujud aja malam sebelum datang ke masjid, ya kan? Ada satu lagi ceramah kemana-mana, ngomong kemana-mana, tapi dia nggak dikenal. Justru yang dikenal itu yang rajin dan ruku dan sujud, orang tua kita, kakek nenek kita. Dia mah nggak dikenal di masyarakat, enggak. Tapi justru dialah yang rajin ruku dan sujud kepada Allah, dialah yang dikenal di langit. Di dunia nggak dikenal, nggak tenar, nggak punya viewer gitu ya, nggak punya. Tapi justru dia dikenal di langit. Kenapa? Karena ketaatannya kepada Allah. Jadi kalau kita membaca ini, tahu ini, kita ini gak ada apa-apanya. Jadi nggak pantas lah ya kita itu punya merasa, ataupun apalagi sampai sombong. Merasa aja itu, makanya kita sering beristighfar kepada Allah. Dalam rangka itu habis sholat dibaca astagfirullahaladzim, ketemu asar astagfirullahaladzim, maghrib astagfirullahaladzim, dalam rangka memperbaiki itu. Jadi orang yang nanti tidak beristighfar, ya berarti termasuk bagian daripada sombong. Jadi satu, orang yang tidak sayang kepada yang kecil, yang kedua orang yang tidak menghormati yang lebih tua, ya. Apalagi orang itu tua ilmunya, tua umurnya. Jadi termasuk etika imam aja sebenarnya itu ada etika, enggak sembarangan. Saya pendatang pinter misalnya ya, misalnya Nur Ali pendatang orang sini asli, pinter juga, fasih juga. Siapa yang terbaik? Yang punya diri, yang punya tempat. Itu. Memang dalam imam itu begini, ada orang yang pinter, tahsinnya bagus, fikihnya paham, ya. Ada juga, mana yang dipilih? Satu lagi fikih, yang satu lagi tahsinnya bagus Al-Qurannya, maka yang tahsin dulu. Kalau dua-duanya sama-sama tahsin, sama-sama fikih juga, umur yang lebih tua dulu, gitu. Umurnya juga sama, ya kan? Maka kata Nabi, awwaluhum hijratan, yang paling dulu hijrahnya, sama-sama fikihnya bisa, tahsinnya bisa, ilmunya ada, ya.
umurnya juga sama. Tapi yang satu orang sini asli, pendatang lebih dulu di sini, yang satu pendatang yang dari sini dulu. Selalu begitu. Jadi ada aturan-aturan sebaiknya gitu. Jadi awalul hijratan itu paling terakhir. Yang pertama kali hijrahnya yang ada di situ siapa? Jadi jangan sampai kita maksudnya di sini jangan sampai kita salah paham, ya. Buya Hamka itu kan dikenal Muhammadiyah yang nggak pernah pakai kunut, ya. Saat diundang oleh NU, dia nggak mau disuruh jadi imam, nggak mau karena dia Muhammadiyah, dia punya wilayah. Dipaksa juga oleh kiai NU-nya suruh imam lah Buya Hamka. Tapi dalam saat sholat subuh dia baca Allahumma dina fiman hadai wa afina fiman afai. Padahal seumur dia nggak pernah baca dulu. Hormat kepada wilayah di sini NU ini biasanya pakai kunut, dia baca. Ya, itu dalam rangka apa? Artinya jangan sampai kita menyalahkan orang, ya. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini asal kita nggak keluar dari 4 madhab ini, ya, asal kita jangan keluar dari 4 madhab, silahkan lakukan. Tetapi sekali lagi etika tadi harus pakai, ya, etikanya harus pakai. Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram di Istiqlal, ya, pernah imam di Istiqlal diundang. Saat dia membaca Al-Fatihah, baca Bismillah, jahar Bismillahnya. Ada di YouTube, coba deh. Abdul Rahman Sudais di Istiqlal. Seumur umur jadi imam Masjidil Haram, Bismillahnya sir, nggak kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, masuk sir, ya, Hanafi. Tapi saat diundang di Istiqlal dia paham di Jakarta itu NU. Begitu jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, jahar Bismillah. Baca Sabbi Isma Rabbikal A'la juga pakai Bismillah. Nah, itu namanya orang yang paham, ya. Orang yang paham itu begitu. Jadi harus tahu dulu. Nah, itu bagian daripada etika juga. Waya'mur bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Jadi tidak termasuk umatku, kata Nabi, siapa? Lam yarham shaghirana, tidak sayang kepada yang kecil, dan tidak hormat kepada yang lebih tua, dan tidak memerintahkan yang ma'ruf. Ini bagian tidak termasuk umatku, kata Nabi. Diam aja kalau ada kemungkaran. Tahu misalnya di tetangga kita di kontrakan itu kumpulan anak-anak remaja yang bukan muhrim, jadi sampai subuh ngobrol yang gak karuan. Kita tahu ini tahu saya ini bocah nggak ada yang keluar ngumpul-ngumpul di situ, kan jelas tuh, ya kan? Nah, kita diem aja tuh begitu tuh. Itu tidak termasuk umatku. Oh, itu mayanha 'anil munkar, ya. Dan memerintahkan yang ma'ruf, tidak memerintahkan yang ma'ruf juga tidak termasuk umatku. Memerintahkan ngajak kita buat sholat, ngajak tetangga kita, saudara kita buat belajar, buat ngaji, ngajak untuk infak, ngajak untuk sodako, ngajak untuk kerja bakti. Itu juga bagian daripada ma'ruf. Kita nggak pernah diem aja, maunya masuk surganya sendiri aja, ya kan? Nggak mau bareng-bareng kita sama-sama masuk surga, enggak. Itu juga tidak termasuk umatku, kata Nabi. Termasuk mencegah kemungkaran. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Walladzi nafsi, demi zat yang diriku berada di tangannya. Apa kata Nabi? Li ta'murunna bil ma'ruf, ya,
Mesti kalau bahasa ininya mah lam li taukid. Mesti kamu itu amar ma'ruf walitanhawunna 'anil munkar dan mesti nahi munkar. Nih kalau dalam ilmu balaghahnya atau ilmu apa sih namanya? Ya isti'arah. Ini penguatnya ada dua, li dan syiddah di akhir. Kita kenal misalnya wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu innal insana lafi khusrin. Padahal bisa aja al insanu khusrun, bahwa manusia itu rugi. Wal asri demi waktu al insanu khusrun, manusia itu rugi. Tapi kok pakai inna? Satu, itu namanya untuk memperkuat. Gak cukup dengan inna, la fi khusrin, la-nya juga. Makanya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Itu namanya ditaukid untuk memperkuat. Padahal bisa aja al-insanu fi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Simpel amat. Apa maknanya? Bahwa justru manusia itu benar-benar rugi. Apa sih kalau dalam bahasa kitanya ya, orang yang supaya benar-benar yakin itu orang. Ya, apa misalnya sarannya? Orang tuanya ada. Ayo benar, ada. Ya kan itu ya, itu memperkuat tuh begitu kira-kira. Takut gak percaya, udah datang mau. Ayo benar. Nah itu salah satu taukid. Ini kayak gini nggak percaya dia kan, makanya dikasih sumpah, bahkan kita sampai sumpah. Ada lagi demi Allah ya kan, wallahi. Saking apanya, ini yang dihadapi ini orang kayaknya kagak percaya nih, diperkuat dah. Makanya sama dengan wal asri innal insana lafi khusrin. Ini manusia ini kadang-kadang cenderung nggak percaya, makanya pakai inna Allah. Innal insana lafi, la pakai juga. Saking manusia itu memang sulit percaya. Ditambah itu untuk mentaukid, untuk memperkuat. Lah ini juga sama. Litakmuronna ada dua. Mesti kamu itu memerintahkan yang ma'ruf. Ya. Jadi kita ketika kita mempunyai pengetahuan bahwa ini baik, ini tidak baik, mengajak itu mesti. Jangan diem, jangan kita mau sendiri aja, ya, mesti kita ajak. Ini bagian daripada kelompok dari umatku katakan. Kalau manusia itu mestinya memang apa namanya menyuruh, ya. Kenapa? Karena saat kita memberikan atau mengajak orang untuk berbuat baik, insya Allah nanti pada hari kiamat nanti kita terbebas dari tanggung jawab. Masalahnya tanggung jawab, ya kan? Kalau kita nggak ngajak, tanggung jawab. Arwi masuk, dicek amal perbuatannya, ya kan? Lah, kok banyak amat? Gak pernah sholat, gak pernah ngaji, gak pernah zakat, gak pernah puasa. Memang gak ada yang ngingetin di rumahnya, kata malaikat begitu. Gak ada, dicek ya kan? Oh di situ ada nih, ustadznya nih yang paham nih, ada ini. Dipanggil lah, diamprokin, bener. Ini tetangganya tadi ya, paham atau paham? Ingetin nggak? Enggak, kena. Tanggung jawab itu. Kena. Makanya dalam surah Tabarak, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang? Alam ya'tikum, apakah tidak datang kepada kalian semua nadhir yang ingetin? Emang gak ada yang ingetin? Kullama ulqiya fiha faujun, ketika ulqiya dicemplungkan fiha di dalam neraka faujun sekelompok orang, kullama ulqiya faujun sa'alahum khazanatuha, maka ditanya oleh penjaga nerakanya tuh, sa'alahum khazanatuha,
ngingetin. Terus siapa tuh? Alam yatikum nadhir, apakah tidak datang kepada kalian yang ngingetin? Emang nggak ada yang ngingetin lu masuk neraka? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka jawab bala, ada sih yang ngingetin. Sering diumumin, ya kan? Disuruh ngaji, disuruh sholat. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Tapi apa? Fakadzabna, kami dustakan, kami gak mau ikut. Wa qulna, dan kami katakan ma nazzalallahu min syai', Allah gak turunin apa-apa, saya gak percaya. Saya gak percaya kejadian itu ada. Insya Allah orang yang nadir yang mengingatkan itu lepas dari tanggung jawab. Tapi kalau kita gak ngingetin, kena dicari tuh kita. Benar, enggak ngajak-ngajak? Enggak. Kamu tahu ilmunya? Tahu. Tapi enggak pernah ngajak. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang berilmu itu mengikuti sifat Nabi at-tabligh, menyampaikan. Ini sifat-sifat Nabi yang empat: sidik, amanah, tabligh, futona. Sidik, jujur; tabligh ini menyampaikan. Lawannya kitman, menyimpan, menyembunyikan. Punya ilmu enggak pernah nih, buat sendirinya aja. Ya, jadi tabligh itu bagian daripada sifat-sifat Nabi, dan kita harus mengikuti Nabi. Tabligh, menyampaikan. Untuk mau dan tidak itu urusan Allah, hidayah dari Allah. Tapi kita sudah ada usaha, ya, sudah menyampaikan. Nah, agar kita masuk ke dalam kelompok dari umat Nabi Muhammad. Berat, ya. Orang yang berilmunya aja nggak ngamalin, berat lagi. Emang serba salah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar menurut Allah kamu katakan sesuatu tapi kamu tidak melaksanakan. Jadi memang etikanya begitu. Jadi mulai dari diri sendiri. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus thalabul ilmi dalam rangka memperbaiki diri kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin menyuruh kebaikan kepada istri kita, keluarga kita dulu, semua saudara-saudara kita, untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilal karim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil awwal al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Allahumma ij'alil mauta rahatan lana an kulli syarrin. Allahumma la tad'alna min maqamina hadha wa min sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.